Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Konstitusi ya. Ini merupakan pertemuan yang terakhir ya, yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Materi terakhir itu adalah soal hukum konstitusi ya. Soal konstitusi, soal Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah lembaga negara baru yang dibentuk berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Pada perubahan ketiga, pembentuk Undang-Undang Dasar dalam hal ini MPR itu membentuk sebuah lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi ya. Ini Mahkamah Konstitusi itu dapat kita temukan pengaturannya di pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Di sana disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah putusannya bersifat final dan mengikat ya, untuk yang pertama menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Yang kedua, memutus pembubaran partai politik. Yang ketiga, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar. Yang keempat, memutus perselisihan hasil pemilu. Kemudian ditambah satu kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum ya, misalnya melakukan tindak pidana korupsi, penyuapan, tindak pidana tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi pada pokoknya ada 4 kewenangan MK ditambah satu kewajiban MK ya. Kemudian turunan dari pasal 24C itu, maka dibentuklah beberapa undang-undang ya tentang Mahkamah Konstitusi. Pertama yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang MK ya. Kemudian diubah dengan Undang-Undang 8 2011 dan kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi ya. Jadi Mahkamah Konstitusi itu putusannya final dan mengikat ya. Final maksudnya tidak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Sejak diucapkan putusan itu dalam sidang yang terbuka untuk umum, maka putusan itu sudah final ya. Tidak ada lagi upaya hukum baik biasa maupun luar biasa. Berbeda dengan putusan pengadilan lain ya, misalnya putusan PT-UN misalnya, hakim PT-UN, nah itu bisa dibanding, bisa dikasasi dan sebagainya. Tapi kalau putusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa digunakan upaya hukum apapun ya. Terus yang kedua, sifat putusan MK itu mengikat. Jadi mengikat bukan saja kepada pemohon, tetapi juga kepada semua warga negara Indonesia. Artinya bersifat erga omnes gitu. Jadi putusan itu mengikat bagi semua warga negara Indonesia. Sementara sifat putusan peradilan lain di bawah Mahkamah Agung itu bersifat interpartis ya, hanya berlaku bagi para pihak saja. Jadi itu ya, mengenai Mahkamah Konstitusi ya. Jadi hakim Mahkamah Konstitusi itu berjumlah 9 orang ya. 3 orang dari Mahkamah Agung, 3 orang dari lembaga kepresidenan, 3 orang dari Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi berjumlah sebanyak 9 orang ya. 9 orang itulah yang akan bersidang melaksanakan 4 kewenangan tadi ya. 4 kewenangan tadi. Jadi
Mahkamah Konstitusi itu adalah sebuah mahkamah yang sangat penting ya sekali, karena salah satu tugas kewenangannya adalah untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar ya. Jadi apabila misalnya undang-undang bertentangan dengan undang-undang dasar, maka itu diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kemudian apabila peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, maka diuji ke Mahkamah Agung ya. Nah, ini itu. Jadi artinya memang vital fungsinya Mahkamah Konstitusi ya. Nah, itulah barangkali yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ini merupakan pertemuan saya yang terakhir dengan saudara-saudara. Mulai dari pertemuan pertama dulu sampai hari ini, andai kata ada kesalahan maupun salah ucap, salah perbuatan ya yang tidak pada tempatnya, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.